Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman Jamania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacer Mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini mohon maaf teman-teman ya kalau nuansanya beda karena musim hujan. Di ruanganku gemerobok suara kanopi parah, malah nggak denger apa-apa nanti ya. Terus kalau di luar juga begitu, hujan parah, hujan deras sekali. Jadi kalau misalkan bikin video nunggu terang ya enggak teriak-teriak YouTuber ya. Sudah libur berapa hari ini karena kesibukan, faktor cuaca juga. Jadi kalau nuansanya berbeda ya harus dimaklumi ya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada suara burung masuk karena ini sebenarnya kan saya nggak pernah bikin video di sini ya. Karena di sini tuh berisik, takutnya masuk suaranya nggak mampu mic-nya meredam gitu loh ya. Jadi langsung to the point saja biar tidak bertele-tele ya. Dalam video kali ini saya mau angkat topik kaitannya dengan pertanyaan teman kita ini. Kaitannya dengan kacer mandi semprot. Nah, kacer mandi semprot itu gimana? Kira-kira ada efeknya enggak? Kira-kira bagaimana? Begini bro, seperti halnya penjabaran dalam video-video saya di video-video sebelumnya. Saranku buat teman-teman kalau lihat video itu jangan di-skip. Kenapa? Supaya tidak gagal paham. Karena pembahasanku penjabaran logika itu nggak akan pernah jauh bro dari materi-materi sebelum-sebelumnya. Karena logika itu kita merawat burung itu sebenarnya gitu-gitu aja. Yang membuat ribet, yang membuat rumit itu karena kita tidak mau bersyukur menerima apapun spek burung ini tadi. Dan bisa jadi juga karena kita itu merasa bahwasanya burung itu bisa disetting seenak jidat kita. Ngono lho, Rek. Jadi itu yang membuat masalah gitu loh. Kita merawat burung itu gitu-gitu aja kok. Tapi karena ini temanya masalah bab mandi semprot, jadi saya nggak mau melebar ke sana ya. Jadi biar ngunci materi penyampaiannya. Jadi gini teman-teman, kaitannya dengan kacer mandi semprot, apakah itu berpengaruh? Mungkin kaitannya dengan mental burung sehingga burung jadi getapan? Sebenarnya enggak juga. Terus apakah itu juga berpengaruh ke bulu burung mungkin ya? Bulu burung ya enggak juga sih ya. Sebenarnya semua itu relatif lah bro ya. Intinya gini teman-teman, kacer mandi semprot. Gini, kalau misalkan kacer itu sudah terbiasa dengan mandi semprot, sudah biasa loh ya, ingat sudah terbiasa, maka ya biasa-biasa aja. Saya rasa nggak ada masalah. Hanya saja ketika kita punya kacer, misalkan ya, misal kita beli kacer ini, yang dimana burung setengah rawatan atau setengah jalan, atau burung yang sudah rawatan di perawat sebelumnya, yang dimana kemarin-kemarin mandinya mandi keramba, terus tiba-tiba di kita mode semprot. Mungkin ini burung butuh adaptasi ya, butuh adaptasi. Kita mandi semprot karena kita nggak punya keramba misalkan, dan kita nggak mau beli keramba, menurut kita ribet atau gimana lah, mungkin bisa jadi. Apakah ini nanti ada pergeseran spek, ada apa ya, ada katakanlah semacam perubahan lah ya, perubahan pada si burung ini ya, tentu pasti ada bro, karena kemarinnya burung terbiasa mandi keramba. Hanya saja ini kan butuh adaptasi. Yang jadi masalah proses adaptasi. Selama adaptasi ini kita sabar menanti enggak? Kita benar-benar jadi orang yang sabar tumak ninah enggak? Kalau kita enggak sabar tumak ninah ya otomatis dengan perubahan burung yang masih dalam fase adaptasi ya ini akan membuat kita mumet akhirnya. Karena jujur aja bro, nggak sekali dua kali, apalagi ketika saya masih awal-awal main kacer dulu, yang dimana saya beli kacer, misalkan mandinya mandi keramba, di saya tak semprot. Atau mungkin justru ketika saya punya kacer yang tipikal kebetulan jinak tapi nyiblean, misalkan nyiblean parah, ya mungkin dengan sedikit tak mode agak takut, siapa tahu burungnya jadi gak nyiblek. Ini dengan mode tak semprot mandinya, ya bisa jadi. Karena biasanya itu bro ya, yang jadi masalah itu gini. Ketika kita punya kacer yang masih dalam kondisi setengah-setengah, maksudnya itu mapannya setengah-setengah ya, burung bahan ombyokan MH yang baru rawatan beberapa bulan, yang dimana kemarin dia nyamannya mandi keramba,
tiba-tiba di kita mandi semprot terus tambah getap ya, ini bisa jadi, semuanya bisa jadi bro. Kalau kita mau mengklaim segala sesuatunya tetap nggak bisa ya, nggak bisa. Saya hanya mampu memberi sebuah penjabaran, pemahaman saja. Kalau disuruh ngeklaim ngotak-ngotak, wah ya nggak berani bro ya. Beda burung, beda karakter, beda semuanya, beda kondisi, beda keadaan, beda chemistry-nya, beda perlakuan dari seorang perawat, beda semua. Kalau saran dari saya ya teman-teman ya, kalau saran dari saya itu gini, saya itu saya pribadi itu mandiin kacer itu memang nggak tahu kenapa marem dek kerambah ya. Marem mandi kerambah kalau saya pribadi loh ya. Cuman kalau misalkan mau mode semprot-semprot, biasanya kalau saya ini ya, kalau saya itu dari atas dengan mode spray, mode lembut, bukan mode yang satu arah. Kalau satu arah nanti takutnya kenaan raine, kena raine mlebu irunge ya, terus pilek, takutnya seperti itu yang ditakutkan, yang dikhawatirkan. Makanya kenapa kalau saya punya kacer yang misalkan pengen mandi semprot, rata-rata dari atas, kayak saya mandiin burung cendet. Burung cendet tuh kalau mandi dari atas semua bro gitu loh. Tapi sekali lagi teman-teman ya, saran dari saya, keramba itu kan 100.000 dapat. Kadang-kadang kalau second bekas-bekas di grup itu kan ada, kadang posting 60, 70, 80. Yo intinya kan baru itu ya 100, 120, bahkan ada kok barunya 90 juga ada. Di online juga ada yang 80 kan. Kalau saya pribadi memang jujur saja, marem kacer itu memang mandi keramba, dan semua kacerku mandi keramba. Saya mandiin kacer semprot itu kalau memang ada sesuatu yang memicu saya untuk ngotak-ngatik coba mandi semprot. Sama kayak murai ngelowo kadang-kadang mandi semprot, kacer nyiblek kadang-kadang mandi semprot. Karena kadang-kadang kan gini teman-teman, burung itu yang tipikal jinak-jinak khususnya ya, sing jinak-jinak itu kan kadang-kadang siapa tahu ya, ini kan prediksi, siapa tahu karena kemanjaannya, saking manjanya, kalau kacer itu sampai nyiblek-nyiblek misalkan seperti itu ya, mungkin dengan mandi semprot supaya dia sedikit getap, sedikit agak tidak terlalu manja sama perawat, itu aja. Kalau misalkan dikait-kaitkan dengan birahi lah, emosi lah, saya tidak ke arah sana ya. Saya merawat burung itu jujur bro, jarang banget mengarah ke arah sana, itu jarang banget. Karena kenapa? Karena saya itu sudah berapa tahun merawat burung, dulunya itu tak arahkan ke arah sana, itu mumet dasku rek, mumet. Jadi tak pikir-pikir, wis rawat burung tuh pokok mano sehat, gacor, kita feeling, kita nganggur, dan pengen gantang digantang. Ngono rek. Kalau misalkan burung sehat, gacor, tapi kita nggak feeling karena mungkin volumenya tipis, materinya jelek, gak gantang, ya wes loh, gak usah digantang, nikmati di rumah. Kan setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam dunia burung, nggak bisa sama. Hanya saja di sini sampean tak ajak berpikir sederhana ya. Cuman kalau teman-teman tanya sama saya, kacerku saat ini periode ini yang mandi semprot ada nggak? Nggak ada. Semua kacerku mandi keramba. Kalau yang periode kapan hari, mungkin bulan Januari, Februari itu masih ada. Kacer yang nyui blek jinaan, nyui blek parah itu memang tak mandi semprot. Kalau punyaku yang maskot itu kadang nyiblek, kadang ora, kadang nyiblek, kadang ora. Tapi memang tujuannya buat rumahan, buat maskot rumahan aja. Jadi dia mau nyiblek, yang mau nggak kayak babalomo. Kalau saya begitu. Karena tujuannya cuma buat merangsang burung-burung yang lain gitu ya. Saya rasa itu dulu video kali ini. Semoga dari penyampaian ini mengedukasi, menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.